penanya maksud saya, dari 4 penanya. Setelah itu nanti akan dijawab oleh setiap narasumber. Sekaligus nanti saya mohon kepada narasumber setelah menyampaikan kira-kira waktunya 5 menit karena ini sudah sore. Mungkin yang belum makan sore bisa makan sore, yang beragama Islam bisa sholat asar karena waktunya sangat mepet dengan sudah mau habis ke waktu sholat maghrib. Saya pikir nanti pemateri akan menyampaikan 5 menit menjawab dari pertanyaan peserta, 1 menitnya digunakan untuk closing statement, penyampaian tema kita pada siang sampai sore hari ini. Saya persilakan untuk angkat tangan atau langsung di-mute-kan dulu. Silakan Bapak Abdul Jawad. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali materi-materi pada sampai beberapa narasumber. Yang pada intinya adalah mereka yang suka membuat itu adalah kurangnya rasa memiliki Indonesia. Tidak mengamalkan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwamu dan bangunlah ragamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya mengetahui tentang bahwa Indonesia adalah Pak Abdul, agak dijauhin sedikit supaya jelas. Ya. Yang pertama, para pencipta Hua adalah tidak kurangnya mengetahui tentang nilai-nilai atau makna lagu Indonesia Raya, yakni bangunlah jiwamu dan bangunlah ragamu. Yang kedua, juga pencipta Hua ini tidak memiliki rasa bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus kemudian mereka seharusnya, karena mereka itu adalah orang-orang yang berpendidikan, seharusnya tabayun atau menanyakan kebenaran hal itu, dan tidak usah mengajak-ngajak orang-orang yang untuk sama-sama menyebarkan Hua. Ini berlaku pada saat Nabi Adam dicipta, sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ini juga perilaku Hua, yakni pencipta utama adalah iblis. Maka para mereka kalau memang pencipta Hua di dunia ini, berarti dia mungkin saja itu adalah mengikuti jejak-jejak pelaku Hua utama, sehingga Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia. Itu kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Jawad, sangat menarik, sangat luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah disimpan oleh pemateri. Saya lanjut ke penanya berikutnya. Bisa lambaikan tangan. Operator bisa dibantu? Ada? Belum ada. Ya. Monggo silakan bagi para peserta untuk unmute. Silakan yang mau bertanya. Ini ada banyak nih yang bergabung dengan kita sampai dengan sore hari ini, ada 55 orang. Dan kira-kira peserta ada sekitar 43 peserta yang mengikuti webinar hari ini. Silakan. Pak Bohagi, ingin tanya atau ngasih masukan? Ya, silakan Gus. Ada yang mau tanya sepertinya? Pak Bohagi, tanya atau ngasih masukan? Pak Muharji, Muharji Karijanto.
Pak Medi Polos. Nah, ini sepertinya Pak Mardi Karijanto. Mau bertanya, Pak? Pak Mardi? Ya. Silakan Pak Mardi. Putus-putus ya? Saya sebenarnya bukan bertanya, halo. Ya, silakan Pak. Sebenarnya masalah hoax dan provokasi ini kan sudah dapat dikatakan makanan kita sehari-hari 9 tahun terakhir ini ya. Artinya bukan 9 tahun ya, 6 tahun lah. Jadi artinya semenjak tahun 2014, yaitu awal Jokowi itu Pilpres ya, terus sampai sepanjang tahun pemilih-pemilih lawan politiknya itu tidak move on gitu, terus diikuti dengan Pilpres 2019, begitu juga kejadiannya tidak move on. Itu kalau dari sudut para pemuka agama itu gejala apa? Apa kalau saya memandang sih sebenarnya hukum alam ya. Jadi kalau ada seseorang yang baik itu selalu dimusuhin. Seperti kisah para nabi dan rasul zaman dahulu, itu tidak lepas dari selalu dimusuhin umatnya. Kalau dikatakan mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa, itu banyak cerita para nabi dan rasul itu yang bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah, saya mengibaratkan Jokowi itu seperti itu. Apakah pandangan saya itu benar? Mohon pencerahan dari para pemuka agama, baik dari sudut agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, maupun Konghucu, dan Protestan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya atau kalau tidak mau langsung bertanya, bisa langsung dituliskan di chat ya, chat Zoom kita pada sore hari ini. Jika masih ada yang bertanya, mungkin 2 lagi, saya persilakan dari mungkin diwakili oleh ibu-ibu atau kaum hawa. Saya persilakan Ibu. Ini yang chat ada Ibu Marta. Ibu Marta. Bu Marta dari tadi sepertinya sangat aktif di grup. Sama dengan Bu Marlina. Maaf, Bu Marlia. Ada di sini? Mungkin ada pertanyaan atau boleh kesan pesan juga boleh terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Bagaimana operator, ada yang angkat tangan? Atau yang mau bertanya langsung di mute mic-nya, mikrofonnya maksud saya. Cukup Mungkin, ya? Itu ada Pak Surno Kutoyo. Pak Surno Kutoyo, silakan Pak Surno. Monggo. Pak Surno Kutoyo. Di unmute ya. Silakan. Bagi para peserta yang ingin bertanya, di unmute dulu. Ini ada suaranya masih sangat berisik. Halo. Ya, halo ya Pak Surno Kutoyo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk pertanyaan sampai hari ini. Suaranya kecil Pak ya? Mohon didekatkan itunya mikrofonnya. Ya, sudah jelas Pak. Udah besar belum Pak? Ya. Udah jelas. Ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya sederhana Pak. Kondisi situasi seperti ini, forum webinar yang kita lakukan ini untuk saling menguatkan
agar kita tidak terprovokasi. Kemudian penguatan dari para pemateri, para tokoh, terutama yang memberikan materi pada malam hari ini sebagai beban moral untuk umat, untuk masyarakat lah. Saya inginkan bentuk konkret lembaga ini atau webinar ini melalui Gus Soleh. Saya juga minta supaya dikuatkan di badan hukum kan, supaya lebih maksimal dalam menguatkan kita dan teman-teman kita di lapangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi? Silakan. Ini sepertinya belum lengkap kalau belum ada ibu-ibu yang bertanya nih. Silakan. Ibu-ibu atau bunda. Atau mungkin lagi masak ya. Karena sudah sore. Bagaimana operator? Apakah ada yang angkat tangan? Mungkin kalau tidak ada, akan coba kita langsung ke pemateri. Saya coba, ada? Pak. Ya, silakan. Dari Pak Medi, Serui, Papua. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Terima kasih host telah buka mic. Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mewakili semua salam agama, salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati, Pancasila harga mati, merdeka. Para narasumber sudah menyampaikannya cukup jelas dan kami sudah menyimak. Ada catatan beberapa yang kami buat. Intinya ketulusan dari kita sebagai umat beragama yang punya agama itu mudah sekali termakan hoax karena kita menerima apa adanya. Tapi mengimplementasikannya kita memang ya harus berhikmat, kita cerdas untuk itu. Tapi ada kecolongan juga karena kita sudah yakin orang besar yang memberikan itu dan kita lanjutkan dan itu terjadi hoax. Yang kalau dibilang berjaringan. Oke, untuk hoax ini dari dunia dibentuk ya, Adam dan Hawa itu sudah tua ini, hoax ini. Waktu itu Hawa mendapatkan info hoax dari Adam dan kitalah makhluk yang korban dari hoax itu. Mungkin Gus Soleh mungkin paham ini, kita pemimpin agama pasti yang untuk yang Muslim dan Nasrani pasti tahu itu peristiwa di Taman Eden Adam dan Hawa ya. Mungkin di agama lain mungkin ada hoax-hoax yang terjadi juga dalam kisah perjalanan hidup dari seperti dewa, nabi, dan seperti di perang Bharatayuda juga itu hoax banyak sekali di situ dan di situ ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi kita sebagai pemeluk agama ini kita belajar dari hoax sebenarnya untuk sampai akhirnya kita diperkuat iman kita. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kebanyakan kita yang pemeluk agama ini kok bisa termakan hoax begitu dengan yang ada sekarang ini? Bahkan pemuka-pemuka agama juga sepertinya memberikan peluang dan mereka sendiri yang sumber hoax itu. Begitu. Jadi ya kalau kita belajar kitab suci kita sudah tahu bahwa kita harus belajar banyak tentang hoax-hoax yang terjadi zaman dulu, zaman nabi-nabi dan dewa-dewa gitu. Dan di sini pertanyaan kami kepada semua narasumber mungkin kalau bisa dijawab 1 2 atau kalau bisa ya pertanyaan kami untuk hoax yang sekarang. Kalau hoax yang pada zaman dulu ya di kitab suci yang kita baca itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi tetap apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan sendiri. Berarti menguntungkan kita umat manusia sebenarnya hoax yang terjadi dalam kitab suci itu. Nah, sekarang hoax yang terjadi dalam dunia nyata ini, siapa yang diuntungkan sebenarnya? Untuk kita umat beragama ini, apa yang diuntungkan ini? Siapa yang diuntungkan? Kita tidak bilang yang dirugikan ya, siapa yang diuntungkan dengan hoax yang ada ini?
Ini bisa dijawab Ya. oleh narasumber yang pemimpin-pemimpin Siap. agama, pemuka-pemuka agama yang Baik. kami hormati. Salam sejahtera Baik. untuk kita semua. Merdeka! Rika, terima kasih Bapak. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari... Halo, Nambah. bisa dengar suara saya? Halo, ya, dengar. dengar, Bang. Lanjut. Ya, silakan. Oke, karena Halo. dirasa cukup. Ya, halo. Iya, halo. Iya, ya ini. Kalau boleh, aku nambahin semua teman-teman yang Ya, ada, boleh. yang sudah Boleh satu bertanya. lagi. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya, kalau saya, yang namanya kerusuhan selama Pak Jokowi menjabat sebagai jadi presiden memang sudah dibenci. Yang tidak menerima adanya Pak Jokowi jadi presiden adalah para koruptor yang membuat hoax yang membenci Pak Jokowi. Asal usulnya kerusuhan dan tidak menerima Pak Jokowi itu adalah salah satu. Siapa yang sudah tersumbat itu apalagi lubang-lubang korupsinya, lubang-lubang duitnya. Terutama saya terus terang aja, asalnya ini itu dalang utamanya adalah cendana. Dalang utama itu adalah cendana. Itu yang membuat, yang membuat apalagi namanya negara ini seakan-akan ini mau dihancurkan. Karena apa? Pada prinsipnya harta-harta yang sudah dikorupsi, harta-harta yang sudah dikumpulkan orang tuanya selama 32 tahun akan ditarik oleh Bapak Presiden Jokowi untuk negara. Nah ini mereka tidak akan menerima. Bahkan utang-utang yang sudah dipinjam oleh negara dia akan tidak kembalikan. Itu. Jadi kita mencari solusinya bagaimana caranya ini kita itu menyikapi, bagaimana caranya kita membasmi orang-orang yang seperti ini. Jangan kerucu-kerucunya. Ada kerusuhan yang ditangkepin cuman yang kerusuhan. Coba cari dalangnya. Sampai saat ini dalangnya tidak pernah diproses kalau ada sesuatu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Itu mungkin itu aja saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Semoga bisa kita diberikan pencerahan. Jangan hanya kerucu-kerucu aja yang ditangkepin, dipenjara, dipukulin apa. Itu kasihan polisi-polisinya juga. Kadang-kadang polisinya tidak apa-apa, dilemparin, diapain. Coba dicubit aja sedikit polisinya sakit. Bagaimana dilemparin? Padahal dia juga manusia biasa. Jadi provokator ini tadi yang harus dibasmi semua seperti itu. Jangan dikasih ampun aja, itu aja. Itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung saya alihkan ke pemateri. Ini ada yang mau langsung atau saya minta dari sini pematerinya? Baik, saya ikut bicara sebentar. Ya. Halo, assalamualaikum. Nyimak suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, saya coba menjawab. Saya coba menjawab dari Pak Mehdi dari Papua dan Bang Jerry. Dua hal yang disampaikan tadi. Pertama yang dari Papua, Pak Mehdi, bertanya tentang siapa yang diuntungkan. Tadi di awal sudah saya paparkan bahwa menurut seorang filsuf abad ini, yaitu Noam Chomsky, yang diuntungkan adalah money and gun, money and chair. Itu kalangan finance, ya, kalangan kapitalis, dan para penguasa. Tentunya bukan penguasa yang kita maksud di sini adalah Indonesia. Indonesia pun jadi korban saat ini. Penguasa di atas penguasa negara-negara. Itu mereka yang beruntung. Jadi perlu dikasih tahu ke masyarakat bahwasanya ini bisnis, hoax ini bisnis global dan lokal. Ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwa kita ini jadi konsumen yang sorry to say
sangat sangat gimana botol gitu, sangat botol. Sorry to say, sangat botol gitu. Konsumen yang asal konsumsi saja. Nah, ini yang harus disadarkan kepada masyarakat bahwa ketika kita mengkonsumsi hoax, maka money and gun atau kalangan-kalangan kapitalis dan penguasa dunia itu beruntung. Gitu. Nah, itu harus kita stop. Yang kedua, nah bicara penyetopan juga terkait dengan pertanyaan Bang Jerry. Bicara penyetopan bukan hanya dari si korban. Si korban oke, kita stop juga. Ya, ini apa? Dengan mengedukasi masyarakat. Jangan terima sembarang berita. Gitu. Nah, tetapi di samping itu memang perlu ada power, perlu ada kekuatan. Kita harus bantu, harus dukung, harus sokong pemerintah untuk menyetop subjeknya, pelakunya. Kalau cuma korban yang kita ini, wiqayah khairum minal ilaj. Kata orang Padang Pasir bahwasanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kita ngobati korban terus capek-capek gitu. Tapi pelaku yang membuat korban berjatuhan tidak kita stop, ya sama aja. Gitu. Maka harus kita stop pelakunya. Maka kita dukung, kita berikan masukan bagaimana supaya para penggerak hoax itu yang harus kita stop. Dan alhamdulillah saya dengar sudah mulai bergerak, Bang Jerry, nggak usah terlalu pesimis. Pemerintah kita sigap dan Pak Jokowi sudah menyatakan akan saya gigit, gitu. Jadi tenang, Bang Jerry, tenang. Itu kita sokong dan kita beri masukan. Jadi seperti itu. Jadi dua ya, yang pertama adalah kita memang kemampuan kita adalah mengobati pasien, yakni apa, mengedukasi masyarakat supaya tidak sembarangan mengkonsumsi hoax gitu. Dan kita katakan bahwa hoax, ketika kita mengkonsumsi hoax sama aja kita memperkaya kalangan-kalangan yang diuntungkan dengan hoax itu. Nah, yang kedua adalah kita dukung, kita bantu dengan semampu kita pemerintah untuk segera menyetop para pelakunya, menyetop dalang utama. Ini dalang utama, Bang, yang harus di stop. Dalang utamanya. Gitu. Supaya nanti gagal total semuanya gitu. Baik. Supaya gagal total. Supaya gagal total gitu. Halo Habib. Baik, terima kasih. Ya. Sama-sama, mohon maaf Habib karena keterbatasan waktu kita. Ya, Silakan terima kasih. Langsung ke pemateri. Mungkin kita balik kalau tadi dari Ibu Esteria, sekarang kita dari Pak Michael Siena dulu. Langsung closing statement ya Bapak. Ya, jadi kalau saya rasa Habib sudah menjabarkan banyak terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Jadi kembali lagi kalau dari saya pribadi tadi ya, memang pintar saja tidak cukup. Memang hoax ini sudah sejak lama memang dan selalu terus muter-muter di situ saja. Dan seperti tadi Habib juga sampaikan bahwa memang kita ini sangat mudah masyarakat kita mengkonsumsi dan tergerak oleh karena hoax. Namun betul kita juga tidak boleh berhenti untuk juga memberikan edukasi dan kepada masyarakat, terutama seperti halnya mengcounter atau mencari informasi yang akurat seperti tadi ya kalau tadi saya sampaikan. Kita juga wajib men-share apa yang emang itu benar dan akurat. Jadi hanya itu yang saya rasa juga hal-hal yang kecil yang kita juga bisa lakukan untuk melawan hoax tersebut. Jadi saya sekali lagi pintar tidak cukup, tetap harus berhikmat, rendah diri, artinya kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, dan tentu berbagi kepada masyarakat sekitar apa yang kita bisa. Mungkin hal yang kecil, mulai dari yang kecil, bahkan mulai dari yang kecil. Tidak perlu nunggu kaya untuk memberikan sesuatu. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Michael. Mungkin kita lanjut ke Bapak Ida Made Sugita untuk langsung menjawab dan closing statement. Bapak Ida, halo. Ya, halo, dengar nggak Mas? Baik, pada prinsipnya kami mewakili Hindu
bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kepada umat kita untuk lebih bertanggung jawab apa yang di-share dan disaring lagi, jangan mentah-mentah dibagikan kepada siapapun. Sebelum kita analisa, kita lihat dulu, kalau memang tidak penting langsung di-delete, kalau memang bisa di-share, langsung di-share gitu. Kalau ya itu positif, itu di-share. Ya, itu yang mungkin lebih kita tekankan bersama-sama di sini, di webinar ini, jangan sampai seperti Pak Rudi bilang, kita ikut menyebarkan hoax, nanti repot. Kita ikut sebagai provokator kan juga tidak baik. Yang penting kita bisa memberikan pemahaman, edukasi tadi agar bisa lebih berhati-hati dan ngerem diri umat kita masing-masing, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jangan cepat terpengaruh juga hal yang kira-kira bisa menjadi virus dalam diri kita kan begitu. Mungkin itu saja pesan kami, kita, bukan kami ya, kita, agar lebih berhati-hati, lebih berhati-hati dengan hal-hal yang memang mana sepatutnya kita perlu share kan begitu. Oke, selamat berjuang bersama-sama. Salam agama cinta, semoga selalu diberikan kesehatan kita semua dan diberikan tuntunan agar menjadi orang-orang yang pilihan, yang memang lahir berfungsi, berguna untuk umat yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ida Made Sugita atas jawaban dan kata penutup dan closing statement-nya. Lanjut kita ke Bapak Dr. Made Wiliantara, MSI. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Di akhir penyampaian apa yang sudah saya sampaikan tadi pada saat pemaparan, hal yang prinsip yang bisa saya sampaikan sebagai umat Buddha, mewakili umat Buddha atau pemuda Buddhis gitu ya. Saya sendiri sudah mengalami dan sudah merasakan ya. Bahkan saya sendiri juga sudah berupaya untuk mengcounter dan meluruskan seperti itu. Artinya memang ada prinsip hidup yang harus kita jadikan pedoman. Yang pertama adalah bagaimana memahami ajaran agama, khususnya agama Buddha. Itu ada 4 pilar yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti slide-nya bisa dibagikan. Namun yang paling hakiki adalah apa yang sudah disinggung tadi adalah hukum alam. Ya, hukum alam ini versinya Buddhis adalah hukum karma. Kalau kita melakukan sesuatu yang meresahkan orang lain, suatu saat kita juga sama akan menerima hal yang sama. Jadi hukum alam ini abadi, tidak berlaku pada seseorang saja, tapi bagi semuanya. Saya sarankan terkait dengan hoax dan pemberitaan yang palsu ini, kita harus tetap langkah awalnya adalah tidak mudah percaya terhadap pemberitaan apapun, karena kita menerimanya dengan pikiran yang bersih, maka akan berakhir dengan pikiran yang bersih juga. Kemudian kalau kita mengatakan atau menyatakan dengan ucapan yang bersih atau yang baik, maka kita juga tadi sudah dikatakan kita dicintai oleh banyak orang, karena apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bahwa kebenaran dari suatu berita itu tentunya kita harus benar-benar melihat dari semua aspek, ini merugikan atau menguntungkan. Kalau merugikan, harus kita kekang, harus kita tahan, karena efeknya juga akan kembali kepada kita. Kalau menguntungkan, terus diperjuangkan, sehingga pembenaran atau kebenaran secara nalar agama maupun pengetahuan itu bisa sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, pesan terakhir, Pancasila Buddhis menjadi pedoman utama. Ada 5 sila yang harus kita laksanakan, tidak menyakiti, dan seterusnya, sampai yang sila kelima, melenyapkan kewaspadaan. Artinya, kita harus fokus dan bisa mempraktekkan secara sendiri, individu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan diterima. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Made.
Lanjut kita ke Kiai Haji Muhlason Jalaluddin. Pak Haji. Baik, sudah siap? Ya, monggo Pak Haji. Ya, terima kasih. Memang kalau ditanya siapa yang diuntungkan dari hoax ini, kadang-kadang kita menganggap bahwa yang sudah berhasil menyebar berita bohong, itu kemudian mereka bangga, senang karena merasa menang. Padahal sebenarnya hakikatnya mereka akan ditimpa hal yang sama pada suatu saat. Orang yang menyebar hoax tidak akan pernah tenang. Karena dia akan merasa selalu akan ada yang mengancamnya. Entah itu dalam bentuk balasan hoax yang sama, entah itu jawaban dari realita, dan apakah yang diserang oleh hoax itu adalah orang yang dirugikan, itu juga belum tentu. Suaranya ada kedengaran ya? Ya. Tes 1 2. Anifan صوت Anifan غير واضح. Kalian wadah wala la? 1 2. Ayo, fadal. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa kalau kita ditanya tentang siapa yang diuntungkan oleh hoax, ini kadang-kadang kita mengatakan bahwasanya mereka yang berhasil membuat hoax itulah orang yang untung. Padahal sebenarnya belum tentu, karena mereka yang membuat hoax itu tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Karena dia akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman balasan hoax yang sama, atau dia akan dijawab dengan realita. Sehingga hoax yang dia buat itu nyata bahwasanya itu adalah fitnah belaka. Jadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Habib Ja'far tadi, bahwasanya yang paling diuntungkan adalah mereka yang membuat skenario hoax. Jadi sebenarnya kita ini ataupun bangsa Indonesia pada umumnya banyak yang tidak merasa bahwa mereka sedang diadu domba oleh skenario yang membuat hoax. Kita adalah orang-orang yang dianggap tidak berpikir panjang sehingga mudah sekali diadu domba. Sedikit saja dibuat peletikan isu, kemudian kita saling berantem. Maka selain mereka yang membuat skenario, yang paling diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan media sosial yang tentunya kemudian menjadi sangat ramai. Jadi kalau menurut saya, pesan saya yang terakhir, marilah kita cintai negeri kita ini dengan cara bersama-sama membangunnya. Memang banyak kekurangan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin bangsa kita dari dulu sampai sekarang, itu masih jauh dari harapan dan cita-cita kita tentunya. Tetapi mari, kalau masing-masing merasa bertanggung jawab, maka masing-masing akan berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan profesi dan keberadaan masing-masing untuk turut membangun negara kita. Bukan saling menyalahkan, tetapi saling mengkritik, saling membangun, saling mengingatkan. Maka insya Allah ke depan Indonesia akan terus menjadi negara yang dikagumi dan juga diperhitungkan oleh dunia. Merdeka Indonesia. Terima kasih. Syukran Ustaz, jazakallah. Halo, moderator. Moderator, Enda. Aina budal moderator. Ya ghib ay moderator. Aina moderator. Mas Nurul di Enda. Oke, siap. Itu lagi manasin air itu. Antum pikirannya kopi mulu. Di-unmute dulu, Pak Moderator. Di-unmute. Di-mute dulu, Moderator. Ya, terima kasih kepada Kiai Muhlason yang telah memberikan closing statement-nya dan juga jawabannya. Untuk selanjutnya kami mohon kepada narasumber yang belum menjawab, mungkin Dr. Esteria belum menjawab ya? Ya, belum ya, benar ya? Ya, oke. Kepada Dr. Esteria kami mohon waktunya untuk menjawab pertanyaan sekaligus memberikan closing statement.
Halo Bu Dokter. Iya, halo. Ya, oke. Iya, mohon Ya. maaf. Silakan Ya, Ibu. ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Abdul Jawad tadi sudah memberikan masukan kepada kita yang sangat berharga. Kemudian kepada Pak Muhardi tadi, mengapa sih kok nggak bisa move on gitu. Kemudian langsung saja nanti saya kasih jawabannya. Kepada Pak Sutoyo, katanya di sini mudah kondisi situasi sekarang ini menguatkan agar tidak terprovokasi. Apa yang harus kita buat? Nah, seperti itu ya. Kemudian Pak Medi tadi, siapa yang diuntungkan? Nah, yang diuntungkan tentunya medsos tadi itu. Kemudian sebenarnya hoax itu menguatkan kita, seperti itu ya Pak Medi ya. Nah, jadi sebenarnya berita hoax itu atau sesuatu konflik itu bisa menguatkan apabila kita itu kuat, gitu. Nah, jadi semuanya kuncinya sebenarnya ada di dalam 3 hal tadi itu, pikiran, hati, dan perilaku. Mengapa kita terprovokasi? Kenapa kita tidak mengolah dulu dalam alam pikiran kita? Kenapa kita tidak berbicara dulu dalam hati kita? Kita langsung pergi jalan, kemudian melempari atau apa segala macam. Begitu. Nah, jadi kuncinya adalah hati, pikiran, dan kemudian perbuatan, behavior tadi itu. Maka di sana harus dia diliputi oleh hikmat dan bijaksana. Cinta itu damai, damai itu cinta, damai itu baik, tidak jahat, damai itu kasih dan sayang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Esteria. Mungkin satu lagi pemateri, Pak Rudi Guna Wijaya. Masih hadir dengan kita? Terima kasih. Pak Rudi, silakan. Ini jawabannya udah jawab semua, saya mau jawab apa ya? Iya, pasti. Iya, yang pasti ya kita ya seperti diajarkan dari Kongfu, kita kembali kepada watak sejati kita, watak asli kita, yaitu apa? Hati nurani kita. So yang bikin hoax juga pasti dalam hati kecilnya itu kan berontak. Apa yang dilakukan tidak baik, ya. Dan kita juga ya sesuai dengan tadi apa yang dibilang Ibu Dr. Esteria, saring baru sharing. Ya, dan kita harus terus belajar dari pengalaman masa, belajar dan selalu belajar. Kemudian kita seperti apa yang dikatakan Nabi Kongfu berkata bahwa harus meneliti hakikat setiap perkara. Jangan ditelan mentah-mentah. Diolah dulu. Begitu kita lihat, kita dengar, olah nih punya otak, Pak. Manfaatkan ya, buat tadi buat dokter ya. Biar manfaatkan benar apa salah. Ya, bagaimana kita manusia punya kekurangan dan kita para istilahnya para pemuka agama, mari kita bersama-sama kita bina umat kita masing-masing, kita berikan hal-hal yang menyejukkan hati. Itu jangan ikut, kita juga jangan sampai ikut terpancing lah. Ya, hati kita jangan sampai panas. Ya, yang panas semua mendingan kalau panas itu yang paling enak cuma satu, kopi. Ya, kita minum panas-panas itu baru nikmat. Ya, kalau keadaan yang panas ini harus kita ademkan, ya. Itu aja mungkin sebagai statement saya. Sebagai akhir, saya ucapkan salam kerukunan dan salam kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada pemateri dan pada peserta yang hari ini sudah hadir mengikuti acara webinar kita hari ini. Demikianlah acara kita pada siang sampai sore hari ini. Nanti akan saya beri masih ada satu kesempatan lagi untuk kesimpulan webinar kali ini akan disampaikan oleh Gus Soleh selaku koordinator agama cinta yang juga inisiator melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Tapi sebelum Gus Soleh menyampaikan kesimpulan dan sekaligus doa untuk kita semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah hadir dan mengikuti agenda kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Saya Ruzi Setiawan dari Komunitas Gubuk Indonesia yang lokasinya ada di Jakarta. Sangat terima kasih atas undangan dari Gus Soleh. Ini sangat bermanfaat dari saya. Ada satu kutipan yang saya
ambil dari salah satu sahabat Nabi Muhammad kami, dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata dalam kata-kata bijaknya atau kata-kata mutiaranya, bahwa jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan hari ini dibukakan hati kita, diberikan masukan oleh pemateri yang betul-betul berharga untuk kita semua. Dan kita tidak masuk dalam kategori orang yang kosong hatinya. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kekurangan itu lahir dari saya, kesalahan itu sangat lahir dari saya. Saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya akhiri, wallahumma fiqil aqontrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Salam budaya. Silakan Gus Sodik. Ya, terima kasih. Silakan Gus Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan akhir ataupun kata penutup daripada acara webinar Agama Cinta edisi ke-9 ini, yang mana kita sengaja mengambil tema Stop Hoax dan Provokasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mari bersama kita wujudkan Indonesia damai. Mengapa tema ini kita ambil dan kenapa tema ini harus diambil? Ya, kita sama-sama ketahui bahwasanya lebih daripada 2 pekan yang ada, Indonesia seakan-akan mencekam sekali. Di berbagai daerah, mulai dari ibu kota, baik di Jawa maupun di luar Jawa, hampir semuanya, baik itu buruh, mahasiswa, maupun daripada masyarakat umum, terlebih-lebih adik-adik STM, ya, dan juga di situ disusupi para anarko, mereka pada turun ke jalan untuk demo. Negara kita bukan negara kerajaan, negara kita bukan negara agama, dan negara kita bukan negara komunis ataupun negara-negara yang lain. Tapi negara kita adalah negara Pancasila yang mana menganut daripada demokrasi. Nah, di alam atau di dunia demokrasi, kita ini terbatas dengan demokrasi Pancasila, yang mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika serta moral itu dijunjung tinggi. Para mahasiswa maupun masyarakat umum serta para buruh, ya, atau siapapun, silahkan untuk demo, untuk unjuk rasa. Akan tetapi yang kita lihat setelah unjuk rasa bukan lagi unjuk rasa, tetapi unjuk apa? Unjuk daripada kerusuhan. Namanya rasa itu adalah roso, ya. Roso itu berangkat dari hati, dari batin. Kita menyampaikan pendapat-pendapat kita karena bukan hidup di parlemen yang mana suara parlemen mewakili orang banyak, dan apabila suara daripada rakyat ini di parlemen terhambat, disinilah masyarakat berdemo, demo ataupun unjuk rasa. Nah, di Indonesia ini sah-sah saja dibolehkan asal memberikan pemberitahuan sebelumnya. Apalagi saat ini masih ada pandemi COVID. Nah, ini berbahaya sekali kalau nggak menular ya tertular. Terus kedua, yang terjadi justru kerusuhan. Setiap habis demo ada kerusuhan. Setiap habis demo ada vandalisme, ada anarkisme. Merusak fasilitas-fasilitas umum yang dibayari dengan uang rakyat, yang dibayari dengan pajak dari kita, dan kita lah yang merusaknya, kan begitu. Maka kami berterima kasih sekali kepada TNI dan Polri mengambil tindakan-tindakan yang tegas
dengan menangkap para perusuh-perusuh ini. Justru di sini yang terjadi banyak sekali dari kelompok-kelompok yang tidak suka kepada pemerintahan yang sekarang ada ini, mereka mengopinikan bahwa TNI, Polri represif, bahwa Polri melanggar HAM. Justru banyak yang diviralkan itu video-video tentang apa? Pemukulan Polri kepada masyarakat. Bukannya apa? Masyarakat yang merusaknya. Nah, disinilah bahayanya hoax. Disinilah bahayanya provokasi. Kalau Polri dan TNI tidak bertindak kepada para perusuh, maka hancurlah bangsa kita. Terjadilah anomali sosial. Polri dan TNI tidak akan melakukan tindakan apapun selama kita menyampaikannya dengan rasa kita, unek-unek kita, apa yang menjadi ketidaksetujuan para demonstran ini. Tetapi apabila para demonstran ini sudah melanggar ketentuan, yang mana ketentuan ini bukan Polri yang membuat, Polri dan TNI ini eksekutif, bagian daripada eksekutif, menjalankan perangkat undang-undang hukum yang dibuat oleh DPR. Bahwa di sana ketentuannya adalah apabila jam 5, maksimal jam 6 sore, kalau para unjuk rasa ini tidak membubarkan diri, maka dibubarkan dengan paksa. Itu satu. Terus kedua, kalau orang sudah merusak, ini udah kena pasal, bukan lagi unjuk rasa, tapi vandalisme, tetapi anarkisme, dan merusak fasilitas umum maupun hak orang lain, ini ada pasalnya. Dan apabila pasal ini tidak ditegakkan, maka keamanan kondusivitas bangsa ini tidak bisa terwujud. Nah, kenapa demo ini terjadi? Seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, banyak masyarakat kita ini yang hanya apa? Yang hanya nge-share, ya, tetapi tidak diteliti terlebih dahulu. Seperti demo yang kemarin tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak mereka demo tidak mengerti apa maksudnya demo. Itu satu. Yang kedua, banyak mereka itu termakan isu-isu hoax yang berseliweran. Dan yang ketiga, mereka demo banyak tidak mengetahui materi demonya atau belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, sekarang, karena kita di sini adalah bicara dalam bahasa cinta, dalam agama cinta. Nah, kita bicara, kita bertanya sekarang di sini. Kenapa mahasiswa, kenapa buruh, kenapa rakyat, ya, banyak yang demo dan dikalahkan oleh isu-isu hoax yang beredar. Nah, berarti di sini, ya, pemerintah dalam hal ini yaitu apa? Karena pemerintah mengajukan rencana undang-undang Cipta Kerja ini diserahkan kepada DPR. Yang mengesahkan itu DPR. Selanjutnya DPR memerintahkan kepada eksekutif apabila dalam waktu 30 hari, ya, itu belum ada kejelasan, baru di situ ada langkah hukum yang lainnya. Nah, selama pemerintah ataupun eksekutif menyerahkan draft undang-undang ini, selanjutnya DPR lah sebagai badan atau badan legislatif ini apabila menyetujui atau tidak, harusnya banyak diinfokan kepada masyarakat. Karena kurangnya informasi ini, kita tahu dan kita baca bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan futur, ya, masa depan daripada pemerintahan Presiden Jokowi apabila 2024 beliau sudah selesai masa jabatannya. Indonesia ini sudah tertata baik, ya, tidak tumpang tindih daripada hukum-hukum ataupun perizinan-perizinan dalam berusaha. Sehingga orang malas berinvestasi di Indonesia.
Indonesia. Ini baik. Akan tetapi kurangnya daripada apa? Penjabaran ataupun informasi ini kepada masyarakat. Seharusnya DPR, ini kan dari berbagai partai, ya. Begitu juga karena ini rancangan undang-undang dari presiden atau dari pemerintah. Nah, di sini kan bisa bekerja sama. Di partai ada apa? Undergo partainya. Terus apa? Di pemerintahan legislatif banyak daripada relawan-relawannya. Sebenarnya di sini apabila diajak untuk stakeholder bahwa ini future yang baik, ya, nah, disampaikan ataupun dimediakan baik secara sosial maupun kepada daripada berita-berita yang ada ini, maka masyarakat tidak akan termakan oleh isu hoax. Isu hoax ini beredar tanpa dibarengi daripada informasi yang sangat masif dari apa? Legislatif, sehingga kebenaran ini, ya, al-haqqu bila nidamin yaglibul batilu binidamin. Kebenaran, kebaikan daripada RUU Cipta Kerja ini, ya, karena kurangnya daripada publikasi kepada masyarakat, justru isu hoax lebih kuat. Maka seakan-akan RUU Cipta Kerja ini merugikan buruh, menyengsarakan masyarakat, sehingga siapa yang jadi korban? Masyarakat lagi. Nah, di sini kritik membangun kami kepada pemerintahan yang ada. Kita bicara pemerintahan di Indonesia, itu trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. RUU ini sebaik apapun rancangan daripada eksekutif, apabila tidak disetujui oleh legislatif, maka tidak akan terjadi. Alhamdulillah ini disetujui dan ini baik. Akan tetapi itu tadi, kurangnya informasi yang sangat masif kepada masyarakat luas, sehingga terjadi miskomunikasi. Lah, gue sebagai orang NU, bingung juga harus berbuat apa. Saya NU, tapi PB tidak menerima. Begitu juga ormas Islam yang kedua, yang terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, juga demikian. Ini ada apa? Berarti ada sesuatu yang keliru. Kenapa Presiden Jokowi sering marah? Karena itu tadi, Pak Jokowi ini sangat visioner untuk kemajuan Indonesia, tetapi kurang dibarengi oleh menteri-menterinya ataupun oleh badan-badan negara yang lainnya. Nah, seharusnya ya di kementerian di Indonesia ini kan ada Kementerian Informasi, ya, ada intelijen, ada kementerian-kementerian terkait yang lainnya. Nah, ini bisa lebih masif, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang memang baik dan bermanfaat buat bangsa ini, sehingga tidak terjadi hal semacam ini. Dan contoh soal belum ini selesai, ya, DPR, ya, tentang masalah halaman rame lagi. Nah, kenapa sih kok tidak bisa? Kalau memang persetujuan yang ada di dalam DPR itu, kertas ukurannya umpamanya legal atau F3 atau F4, ya seharusnya disamakan di dalam draft itulah, kan begitu. Sehingga tidak gaduh lagi. Nah, inilah, mari kita harus semuanya ada goodwill. Jangan lagi-lagi terus masyarakat yang disalahkan karena kurang kearifan daripada para elit kita. Kalau ada kerusuhan, demo, rame, dan lain sebagainya, lagi-lagi para tokoh agama inilah yang senantiasa menjadi pemadam kebakarannya. Terlebih-lebih para tokoh bangsa atau tokoh agama yang nasionalis begini, kan begitu. Kita bukan politikus, tapi kita cinta NKRI, cinta Pancasila, kita cinta rumah besar Indonesia ini. Kalau ada kegaduhan-kegaduhan semacam ini, kita hanya bisa ngelus dada, ngumpulin teman-teman yang sevisi dan semisi untuk mengajak kepada perdamaian dan kedamaian. Next, untuk selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada beliau-beliaunya, ya, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang ada di elit politik,
yang ada di pemerintahan pusat. Hendaklah ya kita belajar dari kekurangan dan kesalahan kita. Ya, niat baik, ya, visi baik. Apabila kurang cerdas ataupun kurang jitu di dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terlebih-lebih saat ini zamannya zaman internet, zamannya media sosial. Nah, bagaimana hal ini bisa kita perbaiki untuk selanjutnya? Alhamdulillah melalui kritik-kritik daripada tokoh agama, kritik-kritik daripada para aktivis ya, baru saat ini setelah ramai ya, sudah banyak baru beredar tentang penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya itu 3 bulan sebelumnya harus masif ya penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentang pesantren lah, tentang ini, tentang itu, sehingga tidak miskomunikasi, sehingga tidak apa hoax yang beredar yang mana itu dianggap kebenaran karena memang dari eksekutif yang mau menggodok daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan atau tidak, kurangnya sosialisasi. Bukan tidak ada sosialisasi ya, kurangnya sosialisasi. Mungkin itu kritik yang membangun. Mudah-mudahan dengan doa para pendeta, para romo, para pedanda, para biksu ya, tadi itu menjaga Indonesia ini tetap aman, damai dan kondusif. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Allah ya. Begitu masif berhari-hari demo yang sangat luar biasa. Tetapi Presiden kita Bapak Jokowi tetap dengan ketenangan, tetap tenang dengan ketabahan. TNI, Polri, masyarakat yang waras bersama pemerintah, bersama Presiden Jokowi ya. Kalau kompak solid, insya Allah Indonesia tetap utuh. Kita doakan mudah-mudahan orang yang membenci kepada Presiden Jokowi atau pemerintah yang sah, orang yang membenci kepada NKRI dan Pancasila ini, diubah hatinya yang benci menjadi cinta, yang dengki menjadi sayang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga Indonesia ini ya sampai yaumil kiamah, dan semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Foto tentrem, adem, tertora, harjo, amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bib. Ya, lo. Keluarin nasi kotaknya dulu baru bubar. Di mana sih bentar ke apa? Untuk acara selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Gus Soleh yang telah memberikan rangkuman pada webinar kita pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada Habib Jafar untuk memimpin doa penutup webinar kita. Pada Habib Jafar kami persilakan. Biasanya kalau habis doa itu keluar kopi, makanannya ya, Habib. Ya, baik. Baiklah, mohon maaf kepada para pendeta, para romo, para kiai. Saya wakili untuk berdoa agar difahami. Mungkin saya berdoa memakai bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyatukan jiwa, menyatukan cinta, mengirimkan ruhaniah cinta kita kepada para pejuang bangsa kita yang telah mendahului kita, yang telah berjuang untuk negeri kita. Mengheningkan cipta. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Duhai Sang Maha Cinta, yang Maha Rahman, Maha Rahim, penuh kasih sayang, limpahkanlah rasa kasih, rasa sayang pada dada kami, sehingga pikiran kami, kata-kata kami, tindakan kami penuh dengan rasa kasih dan sayang.
Duhai Sang Maha Cinta, yang Maha Indah, nampakkanlah keindahan pada lisan kami, sehingga kami saling menyapa satu sama lain. Walaupun kami beraneka ragam suku, bangsa, dan agama, tapi jadikanlah sapaan kami adalah sapaan cinta. Duhai Sang Maha Cinta, yang mana Engkau memberikan nama pada dirimu dengan As-Sabur, yang Maha Sabar, maka jadikanlah hamba-hambamu ini orang-orang yang sabar atas semua kelakar ataupun atas semua hoaks dan provokasi yang kami terima. Duhai Sang Maha Cinta, yang telah memberi nama untuk dirimu Al-Khabir, Sang Maha Pembawa Berita, maka jadikanlah hamba-hambamu ini orang-orang yang selektif dalam menerima berita dan selektif dalam menyampaikan berita. Duhai Sang Maha Cinta, yang mana Engkau telah memberikan nama untuk dirimu Al-Alim, Sang Maha Mengetahui. Jadikanlah hamba dan generasi hamba, anak-anak bangsa ini orang-orang yang mencintai ilmu, sehingga hamba dan generasi hamba tidak tertipu oleh informasi-informasi yang akan merusak ukhuwah dan persatuan negara ini. Duhai Sang Maha Cinta, duhai Sang Maha Kasih, terima kasih kami kepadamu, duhai Sang Maha Cinta, yang telah menjadikan kami bangsa yang bersatu atas naungan Pancasila. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada seluruh narasumber, para pendeta, para romo, dan para kiai. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan bangsa kita senantiasa kuat dan kokoh, dan mudah-mudahan Presiden kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan kita Sang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan para polisi, TNI, Polri tetap sabar dan tegas dalam menindak semua bentuk-bentuk hoax dan provokasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Ya, kopinya keluarin. Waalaikumsalam warahmatullahi Kopi kue-kuenya tolong dikeluarin. Salam buat semua. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Saya mewakili, saya selaku operator webinar kita pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Soleh MZ selaku indikator acara, kemudian moderator, Bapak Ruzi, dan juga para narasumber yang meskipun tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa kagum saya kepada para narasumber sekalian. Tentunya pada webinar kita hari ini saya memiliki banyak kesalahan, baik yang mungkin nampak maupun yang tidak nampak. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi para peserta webinar bisa mengirimkan screenshot webinar kita hari ini ke WA saya, nanti akan saya kirimkan nomornya di Zoom chat. Dan juga akan kegiatan ini direkam dan nanti akan diupload di YouTube, linknya juga nanti akan saya kirim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.